Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sama kita 3GP. Jadi 3GP ini guys, yang biasanya kita kan ngomongin film. Ya kan? Dipimpin sama Wahyu. Terus biasanya yang nongol Rafli nih, karena ngomongin WandaVision. Kalau sekarang bukan WandaVision cuy. Apa tuh? Kita ngomongin AOT. Kepanjangan dari apa? Jadi disclaimer dulu, gue tuh gak pernah nonton ya. Gue gak pernah nonton. Gue bener-bener gak ngerti tentang anime. Gue gak ngerti manga. Gue gak ngerti tentang Jepangan kecuali JKT48. gitu. Jadi AOT itu kalau kalian nih para wibu pasti kan udah nonton nih. Jadi Wibu. kepanjangan itu Attack on Titan. Attack on Titan. Gue tahu sebenarnya. Speak aja. Jadi gimana nih, Da? Apa nih yang lu pengen omongin tuh maksudnya apa? Season berjalan yang sekarang orang lagi nunggu-nunggu atau gimana nih? Kita sih bakal season berjalan sambil kita kasih tahu nih penyebabnya kenapa. Kurang dekat. Kok bisa begitu? Karena kan yang kita tahu nih AOT kan lagi viral banget. Pokoknya lu pada yang nonton ya kan, yang apa namanya tiba-tiba jadi giroh AOT ya kan, banyak banget tuh giroh banget sama AOT ya kan. Gue juga nggak ngerti kenapa orang-orang pada Sasageo sampai bocah depan rumah gua main bola Sasageo. Pokoknya tuh saking hype-nya sebelum keluar anime H-1 sebelum keluar tuh di Twitter nih udah pada trending. Oh gitu. Udah pada ribut ya orang-orang. Udah ribut nih gitu. Sampai orang-orang tuh bikin teori padahal gitu. Udah muncul di manganya. Oh gitu. Iya, itu jadi berarti AOT lebih duluan ini manganya dong. Manganya udah lebih jauh daripada manganya udah lebih setahun lah. Hampir tamat ya sih, hampir tamat. Enggak, tapi dari maksud gua dari si anime sekarang ke manganya tuh ceritanya jauh banget. Nah, berarti lu pada yang cuma nonton anime jangan bacot sama orang yang nonton manga. Bacot ya. Lu jangan sosok nge-hype buat deh. teori jing. Jangan sosok nge-hype gitu. Lu malu sama yang baca manga gitu. Kok marah gitu ya? Kok marah gitu. Biasalah. Berarti lu enggak nungguin tuh yang namanya hiatus penulis brengsek ya kan? Enggak nungguin kan? Hajime Sayama. Enggak ada hiatusnya enggak sih? Hiatus mulu. Oh, ada ya? Sebulan cuma sekali. Tuh, lu enggak nungguin, guys. Lu enggak nungguin. Lu cuma nungguin yang minggunya doang kan? Iya. Kalian hanya nunggu hari Senin. Hari Senin doang kan lo. Jadi gimana nih, Da? Lu kan sebagai pembaca manga iya, penonton anime iya. Kalau gua kan anime doang nih, cuman gua enggak nge-hype kayak lu ya. Tuh beda ya. Kita judge semua orang. Sorry guys. Biasalah. Terus gimana, Da? Lu mau cerita dari mana nih? Kan kalau misalnya gua dapat cerita dari lu nih yang membaca manga kan, itu kan sampai udah rambling selesai kan? Udah terus selesai. Kalau di anime kan masih jauh nih. Masih jauh banget. Terus maksud lu mau ngebahas apa nih gitu? Kita bahas dari season yang final ini dari awal dulu kali ya. Dari awal ya, oke. Gimana tuh? Jadi kan awalnya tuh time skip 4 tahun kan itu. Ya, time skip 4 tahun. Setelah kejadian penyerangan di Wall Maria itu ya. Itu time skip 4 tahun. Nah, udah tuh time skip 4 tahun nih orang-orang pada bingung nih. Kenapa kok tiba-tiba langsung ke Perang Marley. Nah, itu karena kan di akhir season 3-nya kan udah nemu laut nih. Udah nemu laut nih. Kan? Dan udah pada nemu laut. Nah, karena udah pada nemu laut ini berarti misi dia buat, maksudnya cita-cita Eren, Mikasa sama Armin kan awalnya si Armin punya buku kan. Punya buku dari pamannya. Nah, kalau misalnya dunia itu luas, dan ada air yang mengandung garam yang banyak. Nah, makanya ketika season 3 ini kelar, berarti salah satu tujuan mereka kan udah tercapai tuh. Gue kira itu cuma sampai situ doang loh. Udah ngeliat laut ya udah gitu. Kelar gitu. Nah, makanya dia time skip tuh kan jatuhnya mungkin ya pemikiran Hajime Sayama tuh pembersihan Titan lah, maksudnya Titan sekitar dinding nih dihabis-habisin dulu. Nah, ketika aman baru makanya di time skip ke 4 tahun ya, gitu. Makanya nah di situ yang bisa kita lihat ada perubahan dalam diri Eren, ya kan? Nah, perubahannya itu satu, dia udah bisa nahan kekuatan penyembuhannya, ya kan? Yang pas dia ke itu kan Marley kan, iya, itu yang kakek buntung iya, tuh, ya. Nah, dia maksudnya udah banyak lah ke upgrade kekuatan-kekuatannya dia. Terus yang kedua tuh sifatnya Eren nih yang dari tadinya bocah menggebu-gebu nih jadi kalem ya kan, gitu. Agak sedikit stres psikopat gitu sih ya. Lebih dewasa atau enggak? Atau lebih dewasa, parah? maksudnya kayak apa ya? Pemikirannya tuh
beda gitu. Beda banget dari season-season sebelumnya iya, gitu. dari season sebelumnya tuh jauh beda banget tren yang namanya apa ya? Kayak yang dulu nih, ibarat kata dia benci cuma nama Titan. Nah, kalau ini dia benar-benar benci tuh sama satu dunia gitu. Iya. Tapi kayaknya itu kalau misalnya menurut gue ya, itu yang pas dia masih di Paradise itu yang kata dia salaman sama itu kan. Salaman sama Historia. Nah, dari situ dia udah kayak mungkin udah kebuka nih, udah beda pikirannya makanya ya gitu. Udah semuanya ya, dan di situ dia kan apa ya bisa dibilang bersekongkol kan sama si Zik. Nah, makanya jadi itu, ini kalau yang ini apa kakak tirinya ya? Kakak tirinya dari kita cerita Zik dulu kali ya. Zik dulu aja nih jadi, ceritanya. Zik ini kakak tirinya Eren. Lu cerita yang terstruktur dong biar yang nonton tuh tahu gitu maksudnya apa namanya timestampnya gitu kayak kayak gimana-gimananya gitu. Zik ini pertama kali nongol tuh di season 2 ya? Season 3 kayaknya. Yang dia ngancurin kuda. Itu season 3 kayaknya deh. Yang kuda itu loh yang ngambil dia manuver 3D itu. Iya itu. Season 3 apa 2 ya? Oh 3 benar. 3 kan? 3. Zik itu muncul di season 3. Tapi dalam tampilan Beast ya. Iya, Beast Titan, masih Beast Titan. Nah, di situ ternyata Zik itu sama Eren satu bapak. Tapi beda ibu. Iya. Nah, si Zik ini keturunan kerajaan. Kalau Eren ini emaknya itu ya warga biasa. Orang biasa. Sipil biasa. Nah, makanya dan yang paling sedihnya di season 1 ibunya Eren ini mati sama ibu tirinya Eren. Gitu. Nah, itu. Aduh, gila banget kayak makanya. Sedih Sedih banget di situ. Dan apa ya? Maksudnya si Ziknya ini juga kayak nyoba nih buat brainwash Eren gitu loh, Ren. Maksudnya di sepanjang supaya Eren ini mau apa? Ngancurin dunia karena si pemikiran Zik ini dulu kan di brainwash sama bapaknya kan. Selamatkanlah orang-orang Eldia. Tapi malah dicepuin sama Ziknya yang ngebuat ibu bapaknya jadi mindless Titan ya kan. Berarti selama itu kan waktunya beda tuh. Pas itu berarti selama dia jadi mindless kemana-mana dong dia kayak nggak ada arah gitu nggak sih? Enggak, kalau bapaknya kan ibunya doang Ibunya kalau kan? Bapaknya kan dia yang temannya berubah jadi Eren Kruger. Itu kan dia Attack Titan ya. Attack Titan. Nah, habis itu dimakan sama bapaknya. Karena waktunya tuh tinggal sedikit. Kan punya ini pengingat lagi. Jadi tiap Titan Shifter tuh punya waktu 13 tahun. Dia umurnya enggak panjang. Umurnya 13 tahun mati gitu. Mati. Apa regenerasi? Harus ada warisnya. Mati. Iya, kalau misalnya enggak diwarisin, enggak ada regenerasinya. Ada, tapi random orangnya. Oh gitu. Terus ini kan tadi kan kita ngomongin yang season berjalan kan. Nih misalkan viewer dari 3G itu orang yang sebenarnya kayak gua gitu, nggak tertarik nonton kayak beginian gitu kan. Dan tapi kan hype banget nih ya si siapa namanya AOT ini. Nah, lu gimana nih ngejelasinnya gitu ke orang-orang yang kayak gua gitu, misalkan viewernya tuh sama kayak gua gitu. Yang supaya tertarik tuh apa gitu? Ada ibaratnya mungkin maksimal 5 kalimat yang bisa lu jelasin supaya orang-orang kayak oh gitu. Mau apa? Kalau bisa dari gue dulu ya. Iya, tantangan 5 kalimat ya. Dari gue tuh buat elu yang suka kurang dekat. Buat elu yang suka main karakter yang enggak selalu menang. Buat lu yang enggak suka main karakter selalu menang. Iya. Kenapa bisa kayak begitu? Karena ada di mana scene-scene yang di saat lu kira ini orang bakal menang, tuh kalah. Enggak dulu awalnya dulu gitu. Jadi kayak yang Eren udah mati kan, dimakannya udah anjing kok karakter utamanya mati anjing di awal-awal. Oh gitu. Iya. Gue kira pindah ke Mikasa nih, Mikasa kan jago tuh ya. Gue kira ke Mikasa, ternyata ya gitu. Hidup lagi jadi Titan. Terus selain itu apa? Lu belum yang bisa mengajak si penonton ini nih. Mengajak penonton ya. Kalau misalnya lu suka yang kan biasa nih kalau nonton anime atau film tuh biasanya ya kayak perkenalan dulu. Itu sih udah jelas perkenalan. Cuman tuh ini perkenalannya nggak perkenalan semua gitu. Kayak perkenalan yang langsung lu menghadapi Titan gitu. Iya. Seiring cerita berjalan. Jadi nggak kayak monoton lu cerita gitu bikin ngantuk. Enggak, ini awal langsung udah. Jadi ibaratnya lu menerka-nerka sendiri dong nih sebagai penonton. Iya. Oh gitu, maksudnya nggak dibimbing gitu sama si filmnya tuh nggak dibimbing. Ada dibimbing tuh nanti ya kayak plotnya bolak-balik gitu. Jadi kayak misalnya ini ada satu scene di mana gini-gini, nah nanti nyambung ke belakangnya. Iya, kayak gitu.
Terus ini deh, gue Apa? pengen nanya lagi. Nih kita kan karena AOT ini kan panjang ya guys. Jadi itu yang tadi yang diomongin sama Garda ibaratnya tuh ini kita Sedikit banget. baru sedikit nih dari episode ini. Nanti kita bakal di episode-episode lainnya. Ini pertanyaan gua yang menurut gua rada penting ya buat lu semua yang emang belum nonton kayak gua. Turning point lu lah ibaratnya kayak anjir nih anime memang gua suka banget tuh apa? Turning point gue Iya, itu ada di season 1 tentang pas yang si ini siapa gua nggak nonton. Iya benar-benar. Lu nanya sama gua. Female Titan itu ada di hutan. Jadi awalnya tuh lagi penyergapan. Itu Terus? pertama kali Eren masuk Survey Corps. Dan itu dikejar-kejar tuh. Survey Corps tuh apa? Kan Survey belum Corps belum ada yang tuh nonton. Timnya Levi dulu tuh Levi punya sebelum Eren, Connie, Jan gitu-gitu masuk Survey Corps tuh tim Levi ini ada 6 apa 5 orang gitu. Isinya Petra, siapa lagi gitu. Enggak maksud gua Survey Corps itu apa Survey gitu. Corps itu Jadi, kayak tim tim ekspedisi buat keluar dari dinding. Jadi tuh di sana tuh ada Oh. beberapa divisi lah ya Iya, bisa ada dibilang. beberapa divisi. Tapi yang paling salon ini tim Levi. Iya, Oh, gitu. Pokoknya kalau tim dia tuh kayak menyelidik keluar. Pokoknya Iya. warga-warga situ tuh nggak ada Nggak yang boleh boleh ada yang keluar. keluar. Gitu. Iya. Oke. Tim ekspedisi lah bisa dibilang kayak gitu. Hmm. Nah, jadi di situ, nah itu mati semua. Ibarat kata nih tim Levi ini orang-orang yang ekspertis lah bagian Titan, tapi mati semua. Mati semua. Iya, dan di situ gue pertama kali yang lihat, buat lu semua pasti paham lah Levi orangnya gimana kan. Levi orangnya gimana. OP banget sih anjing. Terus iya OP terus kayak apa sih mukanya tuh datar gitu kan. Nah, gitu. di situ pas dia lihat Petra mati tuh, wah feelnya tuh dapet banget. Maksudnya, Berarti itu yang bikin lu wanjir gitu ya. Ini iya, kalau ini ya. wah gini keren banget. Kalau sih, lu apa kan. nih Wai? Ini biar Kalau ngajak gua- penonton juga nih yang belum nonton mana tuh mau Turning nonton. point gue ya. Karena Karena turning point. ngikut-ngikut ya? Hah? Ngikut-ngikut orang. Enggak. Awalnya emang gue kan nggak tahu nih gitu. Iya. Terus kayak kok kayak seru gitu. Gue nonton deh. Gue Iya. cobain nonton. Ternyata di situ kayak gimana ya, banyak karakter-karakter ya, kayak gue suka aja sih kayak karakter kayak kan di Naruto kan banyak kayak beberapa ekor gitu kan kalau misal monster. Nah, kalau di sini kan juga ada beberapa Iya, Titan shifter shifter. gitu loh. Jadi kekuatannya dengan kekuatan yang beda-beda gitu. Itu juga menurut gue sih salah satu itu. Terus juga kayak ya udah, gue seru aja sih yang perang-perang yang apalagi yang sampai yang Iya, sadis lah, sadis gitu sih, gue suka aja. Tapi ini kalau gue sebagai orang yang gak doyan anime ya, itu kan alasannya karena gue nggak bisa nonton yang berbentuk kartun. Karena menurut gue tuh kayak apa ya, kurang ngejelasin gitu. Nah kalau di AOT tuh kayak gimana gitu? Sama nggak sama yang kayak waktu itu Garda pernah ngasih gue Kimi no Nawa ya? Itu menurut yang kata dia sedih, menurut gue nggak, karena gue nggak dapet gitu. Gue nggak bilang itu sedih, bagus visualisasinya bagus. Nah maksud lu si AOT ini juga gitu nggak gitu? Yang untuk orang yang mungkin kayak gue gitu nggak doyan anime. Mungkin kalau nggak doyan anim, tapi lu doyan plot-plot yang maksudnya kayak pecah-pecah. Berarti lebih tuh, dicerita iya, ya, lu lebih ke cerita. ceritanya. Oke. Cerita itu karena apa ya? Maksudnya lu udah nebak nih, ini kayak bakal kayak gini nih, ternyata salah. Berarti berarti kalau game lu bukan main gameplaynya tapi cerita dari Ceritanya, gamenya itu. iya. Oke. Lu ada tambahan gak, Wai? Ya paling ya itu sih yang dijelasin kayak gitu. Lebih kayak tadi yang Garda Iya, bilang. gue nggak suka yang plotnya datar sih. Iya, Kayak bener. yang Naruto. yang nggak bisa ketebak gitu loh. Iya. Itu seru banget sih. Apalagi kayak sampai nungguin gitu. Kalau gue sampai nungguin kayak lu juga kan udah kayak season berjalannya gitu, kayak ada apa lagi nih, ada apa lagi nih gitu. Berarti lebih expert yang manga ya, karena hiatusnya lama. Ya nggak sih? Ya nggak sih? Anda harus tahu season 1 ke season 2 Berapa lama? tahun-tahun, Bertahun-tahun guys. Ya udah nih, ini kan video pertama kita tentang AOT. Ntar kita bakal bahas lagi. Terus kalau misalkan lo ada pertanyaan, komen aja guys, Komen langsung di di bawah. bawah. Jangan lupa nih subscribe dulu karena kita bakal bahas AOT ini lebih dalam lagi Lebih ya. dalam lagi. Apalagi ada Garda dan Wahyu. Terima kasih telah menonton 3GP 3G Entertainment Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.